Pemirsa, di akhir pekan lalu, 18 bank syariah telah menandatangani Master Repo Agreement Syariah. Lalu seperti apa dampak dari penerapan MRA Syariah tersebut terhadap pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah? Langsung saja kita berbincang dengan Presiden Direktur BNI Syariah, Bapak Dino Indiano. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pak Dino, kalau kita membicarakan mengenai industri syariah, kemarin 18 bank sudah melakukan MOU, penandatanganan dari MRA Syariah. Kira-kira ke depannya kalau berbicara dari segi likuiditas, ini akan seperti apa ya, Pak? Sebetulnya dengan penandatanganan MRA ini merupakan salah satu alternatif untuk masalah kebutuhan likuiditas daripada perbankan syariah. Seperti kita ketahui bahwa pasar atau instrumen untuk likuiditas perbankan syariah ini terbatas. Nah, sehingga dengan disepakatinya Master Repurchase Agreement ini diharapkan nanti jika terjadi kebutuhan likuiditas di perbankan syariah itu jauh lebih mudah. Karena kenapa? Saat ini kebutuhan likuiditas selalu dipenuhi dari pasar uang syariah. Ya. Hanya dari situ. Sementara jika terjadi misalnya distress market atau misalnya fasilitas-fasilitas yang disepakati antar bank di pasar uang ini sudah mentok, itu tidak mudah dengan cepat disetujui untuk memperoleh tambahan fasilitas. Nah, sehingga dengan adanya Master Repurchase ini nanti diharapkan bank yang memiliki sukuk atau sudah membeli sukuk bisa dengan mudah memperoleh likuiditas, sehingga dengan cepat likuiditas itu terpenuhi sebetulnya. Tapi Pak Dino, kita ingin tahu sampai dengan saat ini kondisi sukuk untuk syariah sendiri bagaimana sih transaksinya? Apakah masih tergolong kurang atau bagaimana cara menggenjotnya ke depan seperti apa nanti? Ya, memang ini perlu ada gairah yang lebih besar lagi dari transaksi sukuk di Indonesia. Walaupun sudah upayanya sudah luar biasa pastinya, tapi masih tetap kita punya market yang harus lebih besar lagi kalau dibandingkan dengan pasar konvensional. Kenapa? Karena transaksi sukuk di Indonesia ini kalau kita bandingkan dengan target market, katakanlah perbankan Indonesia adalah 5%. Sekarang ini 5% daripada perbankan konvensional. Sementara sukuk kita itu masih jauh di bawah 5%. Artinya apa? Bahwa masih banyak yang bisa dilakukan oleh korporat-korporat Indonesia termasuk perbankan untuk menerbitkan sukuk, sehingga nantinya pada saat sukuk ini ternyata punya market dengan MRA ini, sehingga sukuk ini lebih liquid, lebih mudah. Oke, Pak Dino, tapi dilihat dari secara data ya, saat ini kepemilikan sukuk bank syariah hanya 5 triliun saja, atau 15% dari jumlah portofolio surat berharga dari bank, seperti itu ya. Dan seperti gambaran transaksi repo di bank konvensional mencapai 750 miliar rupiah. Di awal peluncuran repo sebesar 115 miliar per hari, bagaimana Anda melihat progres ini? Saya cukup optimis bahwa ini akan bergerak. Sama seperti pertanyaan ini kalau ditanya bagaimana meningkatkan kita kena trap 5% di perbankan nasional, perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan nasional. Bagaimana meningkatkannya? Meningkatkannya adalah harus dengan sosialisasi. Bahwa sosialisasi perbankan syariah di Indonesia itu setara dengan konvensional. Oke. Yang kedua, pada saat kita berbicara sukuk, sama juga. Kita harus mensosialisasikan bahwa sukuk ini punya market, ada di Indonesia. Apalagi kalau kita berbicara dengan MRA ini, sehingga dengan siapapun yang memiliki sukuk, kebutuhan likuiditasnya akan dengan lebih mudah terpenuhi. Oke, tapi kalau ke korporasi, ke BNI Syariah misalnya, dampaknya akan seperti apa? Positif ya? Positifnya pasti sangat positif, karena seperti diketahui sekarang BNI Syariah kita memiliki kurang lebih 2 triliun sukuk. Artinya pada saat kita mempunyai kebutuhan likuiditas, dengan mudah kita menggunakan MRA ini. Walaupun tentunya untuk BNI Syariah tidak terlampau signifikan. Kenapa? Karena selama ini kebutuhan likuiditas kita selalu dibantu oleh induk kita. Oke, sejauh ini ya? Sejauh ini.
Oke, kalau kecukupan modal dari BNI Syariah, kira-kira bagaimana Pak? Berapa sih Pak? Kecukupan modal, ya walaupun ini nggak ada hubungannya dengan likuiditas. Karena kalau kita bicara tadi MRA itu lebih banyak bicara likuiditas. Kecukupan modal saat ini BNI Syariah kurang lebih modalnya di 15,26, TAR kita di 15,26. Dan kita akan jaga terus at least sampai akhir tahun minimal di 14%. Itu jauh dari cukup, karena itu sudah memperhitungkan risiko pembiayaan, risiko operasional, dan risiko pasar. Sehingga mungkin sampai 2 tahun ke depan kita masih aman dari sisi solvabilitas, dari sisi permodalan. Oke, kalau secara global kita membicarakan industri syariah dengan adanya MRA ini, potensi ke depannya untuk industri syariah menurut pandangan Pak Dino sendiri seperti apa ya? Oh, sangat menarik. Karena dari 18 bank yang menandatangani, pastinya dari sisi kebutuhan likuiditas ini akan lebih mudah. Dan kita tahu persis likuiditas di perbankan syariah lebih tight dibandingkan perbankan konvensional. Oke, tapi kan nantinya ke konvensional juga bisa bergabung Pak seperti itu? Bisa. Nah, persaingannya nanti? Nggak ada masalah. Ini kan kita hanya menggairahkan masalah likuiditas. Oke, kalau kesiapan uang tunai BNI Syariah sejauh ini bagaimana sih Pak? Ini sudah memasuki semester 2 2015 ya? Ya, mungkin kita berbicara kesiapan uang tunai. Kalau sekarang kita berbicara pastinya persiapan untuk Ramadan dan Lebaran. Kalau BNI Syariah kita menyiapkan, kita naikkan 100% daripada kebiasaan normal. Kebiasaan normal kita menyiapkan kurang lebih 250 miliar per hari. Mungkin untuk Ramadan dan Lebaran ini kita mempersiapkan 100% lebih. Jadi artinya kurang lebih 500 miliar per hari. Oke, kalau kinerja sampai dengan target 2015 akhir tahun, akan seperti apa pertumbuhannya? Sudah ada rangkanya kan? Kurang lebih untuk dari sisi aset, kalau untuk BNI Syariah, kami proyeksikan mungkin tidak akan seoptimis tahun lalu. Jadi kemungkinan di angka growth di angka 15%, walaupun kita tahu bahwa BI menetapkan di angka 11 atau 12%, tapi kami mungkin kita bisa targetkan di 15%. Tapi kalau dari sisi profitability, kami cukup optimis kita bisa tercapai sesuai dengan RBB. Oke, Pak, ini kan Bank Indonesia melakukan revisi untuk target penyaluran kredit seperti itu ya. Kalau dari BNI Syariah, apakah nantinya ada revisi-revisi dari target di tahun ini? So far kita tidak melakukan revisi target, walaupun kita tidak seoptimis tahun lalu seperti saya sampaikan. Jadi artinya satu PR atau kerja keras untuk mencapai RBB sesuai yang kita harapkan, tapi mungkin tidak seoptimis tahun lalu. Tapi apa sih tantangan-tantangannya, mungkin bisa dijelaskan sedikit untuk industri syariah, terutama BNI Syariah? Pastinya dengan ekonomi yang sedikit melambat di tahun ini, pastinya berpengaruh terhadap industri syariah. Market untuk industri syariah itu sama. Jadi artinya tidak ada market syariah atau market konvensional. Karena kalau pada saat kita berbicara bisnis, market itu semua sama. Artinya kita head to head dengan bank syariah dan juga kita head to head dengan konvensional. Nah, artinya pada saat ekonomi sedikit melambat seperti ini, pasti berdampak kepada perbankan syariah. Oke, ini kan dampaknya cukup besar. Apakah BNI Syariah memiliki rencana untuk melakukan merger atau konsolidasi, Pak? Karena sejauh ini banyak perbankan yang melakukan hal tersebut. Ini pertanyaan menarik dan selalu ditanyakan gitu kan. Bicara merger, pastinya itu domain daripada pertama adalah pemegang saham. Pemegang saham kami adalah BNI 100%. Jadi 99% BNI, 1% BNI Life. Sementara BNI sendiri adalah kepemilikannya adalah di Kementerian BUMN. Jadi artinya domainnya adalah di BNI dan tentunya di ultimate-nya di Kementerian BUMN. Sehingga bukan kapasitas saya untuk menjawab tentang mergernya gitu. Tapi kalau ditanyakan apakah merger itu menjadi pilihan, tentunya bisa menjadi pilihan sejauh pemerintah punya niat menambah modal. Karena kalau tidak ada menambah modal, pastinya merger ini menjadi sia-sia pastinya gitu. Tapi artinya belum ada pembicaraan ke arah sana dengan induk saya. Kesana. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Pak Dino atas perbincangannya bersama kami di pagi hari ini dan selamat pagi Pak. Terima kasih.